Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral Qur'ani wasyafa'ati wassiyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat besar yang dimiliki Ramadan adalah adanya potensi syafaat yang begitu luar biasa dengan puasa. Dan syafaat adalah pembelaan yang kelak diharapkan akan membela kaum muslimin di saat menghadapi saat-saat pertanggungjawaban maupun verifikasi keimanan, misalnya di alam kubur. Makanya sangat penting untuk membuat tameng-tameng amal soleh yang berpotensi untuk menjadi syafaat bagi kita kelak di hari kiamat. Dan puasa, terutama yang wajib di bulan Ramadan ini, memiliki potensi tersebut. Kita lihat sebuah riwayat yang dirilis oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Beliau menyampaikan sebuah hadis an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sungguh puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat atau memberikan pembelaan lil abdi pada setiap hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ay Rabb, mana'tuh ta'ama wasyahawati bin nahar. Sungguh di waktu siang saya mencegahnya untuk makan dan kemudian mengikuti hawa nafsunya. Lalu kemudian fasyafi'ni fihi, beri aku kesempatan ya Allah untuk memberikan syafaat atau membelanya. Lalu wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an pun mengucapkan hal yang sama, mana'tuhun nauma bil lail. Sungguh ya Allah, aku telah membuat tidurnya di malam hari berkurang karena melaksanakan qiyamul lail atau tahajjudan. Juga karena bisa jadi banyak baca Quran di malam hari. Fasyafi'ni fihi, beri aku kesempatan untuk membelanya atau memberikan syafaat kepadanya. Qala, maka kata Rasulullah, fayusyaffa'ani, maka Quran maupun puasa mendapatkan kesempatan untuk membela, memberi syafaat kepada orang-orang yang ahli puasa dan orang-orang yang rajin mendalami Al-Quran. Hadis ini sebagaimana terlihat di layar kita adalah terhitung sahih dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani ya di dalam Sahih Musnad Al-Imam Ahmad. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan lain kenapa kemudian kita begitu bersukaria, begitu pantas berbahagia dan bergembira bahwasanya Ramadan adalah bulan ukhuwah. Kita akan kemudian lihat misalnya ada santap sahur bersama, umumnya kita, masyarakat kita bisa makan bareng, yang mana bisa jadi di hari kerja. Untuk makan bersama itu hanya mungkin ada di hari Sabtu dan Ahad di daerah-daerah perkotaan yang sibuk dengan rutinitas kerjaan. Berangkat misalnya sebelum atau setelah subuh, belum sempat sarapan bersama anak-anak. Lalu kemudian pulang dari kantor, bahkan rata-rata kayak Jakarta dan sekitarnya ini, ya Sumatera, Surabaya, Makassar, rata-rata orang sampai di rumahnya setelah sholat Isya, jadi tidak sempat makan bersama. Namun di bulan Ramadan, santap sahur bersama dipastikan insya Allah bisa, termasuk ya kemungkinan buka bersama. Walaupun tidak harus di rumah bagi orang-orang perkotaan, bisa jadi bersama teman-teman kerjanya, kolega-koleganya, dan fenomena lain. Dan ini yang begitu nyata, yaitu sholat tarawih berjamaah. Orang-orang kemudian terutama kita lihat bagaimana secara sosial
Di pekan pertama atau hari pertama, kedua, ketiga, masjid-masjid dan musola-musola yang ada di sekitar kita sampai tidak mampu menerima jumlah jamaah yang membludak. Bahkan tahun sebelumnya di Mekah Al-Mukarramah sampai disebut 6 kilo dari Masjidil Haram, lalu kemudian tumpah jamaah hingga ke Ma'la. Ya, begitu semangat kaum muslimin untuk mendapatkan kemuliaan di tempat yang mulia di bulan Ramadan, dan semoga tahun ini pun bisa lebih dan sebagainya. Ada lagi juga tadarusan berjamaah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin setelah tarawih. Ada lagi kultum subuh dan kultum tarawih. Ini semua merupakan bentuk ukhuwah yang membuat kaum muslimin senantiasa kokoh dan kemudian makin merasa hidupnya bukan sekadar untuk pribadi, tapi hidup demi untuk kebersamaan dalam nuansa ukhuwah Islamiyah. Lalu apalagi pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sangat sering terdengar ada Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan, dan sementara bulan Ramadan hanya milik kaum muslimin. Kalangan Yahudi dan Nasrani tidak memiliki bulan setara dengan Ramadan, karena kalangan Yahudi hanya memiliki bulan Zulqa'dah 30 hari plus 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang mendekati Ramadan. Namun tidak terdengar bahwa mereka mendapatkan Lailatul Qadar sebagaimana kaum muslimin mendapatkannya. Jadi Lailatul Qadar, bulan Ramadan, Quran, hari Jumat, Rasulullah, itu semua adalah keunikan dan keistimewaan yang diberikan kepada umat ini. Makanya terkait Lailatul Qadar, kita sering baca khairun min alfi syahr, yang mana ia jauh lebih utama dibanding 1000 bulan, atau kisaran 73 bulan. Kalau kita mendapatkannya sekali saja seumur hidup kita sebagai muslim, maka itu luar biasa potensinya dan sudah terkoreksi dengan yang kita sebutkan kemarin. Jangankan Lailatul Qadar, sampai setahun saja mendapatkan kesempatan untuk memaksimalkan ibadah, maka itu bisa melampaui sang syahid karena begitu tingginya nilai daripada bulan Ramadan. Belum lagi ditambah dengan sujud dan ruko, tilawah, puasa, selain yang kita sebutkan itu. Bisa membuat perbedaannya antara langit dan bumi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang mana malam penetapan takdir, dan takdir yang dimaksud ini adalah ada takdir syar'i, ketetapan berupa syariat, dan ada lagi takdir kauni, ketetapan berupa alam. Nah, itu semua pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan nuansa yang luar biasa, karena memang inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh Quran ketika diturunkan pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah fi lailatul qadar, bertepatan dengan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, dia lebih mulia dibanding 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh fiha, di malam tersebut malaikat Jibril yaitu ar-ruh turun ke bumi, juga kalangan malaikat yang lain, hatta matla'il fajr, sampai kemudian tiba waktu fajar. Maka ia menjadi malam istimewa, diturunkan Al-Quran di dalamnya, menjadi bulan satu-satunya yang Allah pilih untuk turunnya Quran, sehingga sebagai wujud rasa syukur untuk kemudian bulannya, terutama untuk waktu pas turunnya Al-Quran yaitu malam Lailatul Qadar, dijadikan sebagai malam yang dicari, bahkan dianjurkan untuk iktikaf demi atau dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Semoga di tahun ini kita mendapatkan peluang besar untuk menjadi orang yang memaksimalkan Ramadan dan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.